saya Maulana Yusuf, saya dari kelas 15 ingin menjelaskan tentang bunga tunggal. Pengertian dulu. Bunga tunggal yaitu perhitungan bunga yang hanya didasarkan pada jumlah modal atau pokok awal pinjaman atau tabungan dan tidak memperhitungkan bunga yang telah dihasilkan sebelumnya. Ini berarti jumlah bunga yang diperoleh atau dibayar setiap periodenya akan selalu sama. Rumusnya bunga tunggal yaitu B sama dengan M kali I kali T. Keterangannya B adalah jumlah harganya, M modal awal, I suku bunga per periode, T lama waktu atau periodenya. Di sini kita melihat contoh soal. Contoh soal pertama. Ani memiliki uang sebesar 300.000. Uang tersebut ia tabung di bank dengan bunga tunggalnya 16% per tahun. Berapakah besar bunga yang didapat Ani setelah 1 tahun? Diketahui modal awal Ani yaitu 300.000. Terus I suku bunganya yaitu 16% dan lama waktu T, lama waktunya 1 tahun. Yang ditanyakannya berapakah besar bunga yang didapat setelah 1 tahun. Nah, setelah diketahui dan ditanya, kita sekarang menjawab. Mending kamu rumusnya ini. Dengan rumus yang ini, teman-teman, yaitu B sama dengan M kali I kali T. Kita masukin M-nya 300.000 dikali 16% dikali 1. Agar mempermudah perkalian, kita kalikan dulu yang tidak ada persennya, yaitu 300.000 dikali 1 dikali 16%, yaitu 300.000 dikali 16%. Kita ubah dulu si 16%-nya ke bentuk pecahan dengan 16 dibagi 100. Jadi hasilnya yaitu 0,16. Setelah ini kita nah, setelah mengubah pecahan ke bentuk pecahan, tinggal dikalikan 0,16 dikali 300. Karena dikalikan seperti ini, jadi skopnya dihilangkan. Kali 0 kali 6 0, 0 kali 1 0, 0 kali 0 0, 0 kali 6 0, 0 kali 1 0, 0 kali 0 0, 0 kali 6 0, 0 kali 1 0, 0 kali 0 0, 0 kali 6 0, 0 kali 1 0, 0 kali 0 0, 0 kali 6 0, 0 kali 1 0, 0 kali 0 0. 3 kali 6 18. Itu sisinya 8 1. 3 kali 1 3 ditambah 1 jadinya 4. 3 kali 0 0 tambah, jadi turun 0 0 0 0 0 8 4 0. Nah, ini
Jadinya hasilnya 048 si 0 yang depan tidak usah dibawa karena itu tidak terlalu penting untuk mengubah si angka. Jadinya hasilnya dari 300.000 dikali 0,16 artinya 48.000. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fania dari kelas 10 akan menjelaskan soal kedua dari bunga tunggal. Ini diketahui M atau modal awalnya yaitu 1 juta. Lalu I-nya 0,6% dan T-nya 6. Yang ditanyanya yaitu besar bunga. Untuk menjawabnya, kita menggunakan rumus B sama dengan M kali I kali T. M-nya 1 juta dikali 0,6% dikali 6. Nah, lalu 0,6% ini diubah menjadi pecahan, yaitu 0,6 dibagi 100. Lalu dikalikan dengan 1 juta. 2 0 di 100 ini dicoret sama 2 0 di belakang ini. Lalu dikalikan 0,6 dikali 1, 0, 0, 0, 0. Karena ini dikali, jadi komanya dihapus. 0 kali 6, 0, 0 kali 0, 0, 0 kali 6, 0, 0 kali 0, 0, 0 kali 6, 0, 6 kali 0, 0, 0 kali 6, 0, 0 kali 0, 0, 1 kali 6, 6, 1 kali 0, 0. Lalu ditambahkan. Nah, ini di depan ada angka 0. Nah, karena angka 0 di depan angka itu bisa dihapus saja. Jadi hasilnya 6.000. Dikali dengan 6. Hasilnya 36.000. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Nurgianti dari kelas 10-5. Saya akan menjelaskan tentang pertumbuhan. Nah, pertumbuhan dalam matematika khususnya pada barisan dan perderetan. Tumbuhan adalah perubahan nilai suatu besaran yang meningkat secara teratur menurut pola tertentu. Di sini ada rumus pertumbuhan, yaitu UN sama dengan A ditambah N min 1 dikali B. Keterangannya, A sama dengan tinggi, B sama dengan bertambah, UN sama dengan jumlah. Contoh soalnya, sebuah tanaman awalnya memiliki tinggi 12 cm setiap minggu. Tinggi tanaman itu bertambah 3 cm secara tetap. Yang A, tentukan tinggi tanaman pada minggu ke-8. Yang B, berapa? Saya akan menjawab bagian A. Diketahui A sama dengan 12, B sama dengan 3, T
N sama dengan 8. Ditanyakan tinggi tanaman pada minggu ke-8. Jawab. UN sama dengan A ditambah N min 1 dikali B sama dengan U8 sama dengan 12 ditambah 8 min 1 dikali 3 sama dengan 12 ditambah 7 dikali 3. 12 ditambah 21. Nah, kenapa jadi 21? Karena 21 itu dapat dari 7 dikali 3. Jadi 12 ditambah 21. Terus U8 sama dengan 33. 12 ditambah 31 sama dengan 33 cm. Jadi tinggi tanaman pada minggu ke-8 yaitu 33 cm. Jadi tinggi tanaman pada minggu ke-8 yaitu 33 cm. Di sini saya akan menjelaskan jawaban yang bagian B. Diketahui A sama dengan 12, B sama dengan 3, N sama dengan 15. Ditanyakannya tinggi tanaman setelah 15 minggu. Jawab. UN sama dengan A ditambah N min 1 dikali B. U15 sama dengan 12 ditambah 15 min 1 dikali 3. Sama dengan 12 ditambah 14 dikali 3. Sama dengan 12 ditambah 42. U15 sama dengan 54 cm. Nah, jadi 42 itu 14 dikali 3 hasilnya 42. Jadi 12 ditambah 42 hasilnya 54 cm. Jadi tinggi tanaman setelah 15 minggu yaitu 54 cm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dekansa. Saya dari kelompok 4 akan menjelaskan sebuah koloni bakteri berjumlah awal 8
2000 bakteri tumbuh 8% setiap jam. Tentukan jumlah bakteri setelah 10 jam. Rumusnya Mn sama dengan M0 dalam kurung 1 tambah R pangkat N. Diketahuinya M0 sama dengan 2000, R sama dengan 8% sama dengan 8 per 100 sama dengan 0,08, N sama dengan 10. Ditanyakannya Mn. Jawabannya Mn sama dengan M0 dalam kurung 1 tambah R pangkat N. M, 0 sama dengan 2000 dalam kurung 1 tambah 0,08 pangkat 10 sama dengan 2000 kali dalam kurung 1,08 pangkat 10 sama dengan 2000 kali 2,159. M10 sama dengan 4318. Jadi jumlah bakteri setelah 10 jam sekitar 4318 bakteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Adnan dari kelompok 4 akan menjelaskan soal nomor 2. Soalnya, sebuah investasi sebesar 5 juta rupiah mengalami pertumbuhan 6% setiap tahun. Tentukan nilai investasi setelah 7 tahun. Nah, diketahui M0 atau nilai awalnya yaitu sebesar 5 juta. Jadi kita tulis 5 juta ya. Tuh. Ya. R-nya yaitu pertumbuhannya yaitu 6%, kita tulis 6. Kemudian N-nya yaitu 7 tahun. Berarti kita ambil 7 saja. Rumusnya adalah Mn sama dengan M0 kurung buka 1 tambah R kurung tutup pangkat N. Oke. Di sini karena ini 6-nya itu persen, jadi kita ubah jadi angka desimal yaitu 6 per 100 ya. Jadi 6 bagi 100 ya. Jadi sama dengan 0,06. Nah, jadi kita tulis ininya dulu M, N-nya itu 7, berarti kita 7. MO-nya itu 5 juta. Titik 000 titik 000 kurung buka tambah 1 tambah R 0,06 kurung tutup pangkat 7. Nah, kita coba hitung di sini dulu ya. Jadi 1 tambah 0,06 pangkat 7 nanti 7. Jadi kita tambahin dulu 1 tambah 0,07 berarti kita turunin dulu 5 jutanya. 5 juta tutup. Ini hasilnya jadi 1,06 tutup pangkat 7. Oke. Kita fokus ke sini lagi. 1,06 pangkat 7. Jadi mungkin tuh yang ini tuh sama dengan kira-kira ya. Sama dengan kira-kira 1,5036. Tuh, carikan ke bawah. Kita turunin lagi, berarti jadi 5 juta dikali nih 1,5036 dan hasilnya itu adalah 7518000 atau 7.518.000. Dan alhasil nilai jadi nilai investasi 7 tahun sekitar Rp rupiah 7,518000 ya. Jadi nilai investasi 7 tahun sekitar 7.518.000 rupiah. So, terima kasih yang telah menonton. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And see ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
nama saya Salam Aulia. Saya dari kelompok 4, kelas 10 Saya akan menjelaskan tentang peluruhan. Peluruhan merupakan penurunan atau pengurangan nilai besaran terhadap nilai besaran sebelumnya. Rumus Mn sama dengan F0 dikali 1 kurang pangkat N. Samaran Mn sama dengan nilai atau jumlah setelah N periode. M0 nilai atau jumlah awal saat N sama dengan 0. N sama dengan laju pertumbuhan tiap periode. N adalah banyak periodenya. Contoh soal, suatu zat radioaktif memiliki massa awal 600 gram. Setiap hari massa zat tersebut mengalami penurunan sebesar 10%. Tentukan massa zat tersebut setelah 8 hari. Kita berdaya dua penentukan. MN-nya adalah 600. Menentukan jumlah lagi M-nya adalah 600 jumlah objek apa? Yang di sini rasionya adalah 10%. Yang ini kita ubah menjadi pecahan desimal. Dari 1 sama dengan 0,10. Lanjut, N-nya adalah 8. Yang ditanyakan massa zat setelah 8 hari. Jawab. Kita pakai tulis yang begini. N sama dengan N-nya 8. MO-nya 600 kali 1 kurang 0,900. 1 dikurang 0,10 adalah 0,90. Pangkat 8 sama dengan 600 dikali 0,90 pangkat 8 adalah 0,430. 600 kali 0,430 adalah 2583. Jadi massa zat setelah 8 hari adalah 258 gram. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulan Zulyanti. Dari kelas 10 saya akan menjelaskan contoh soal 2 tentang peluruhan. Sebuah obat awalnya 200 mg dan berkurang 10% tiap jam. Berapa sisa obat setelah 5 jam? Rumusnya adalah Mn sama dengan M0 buka kurung 1 dikurang rasio tutup kurung pangkat N. Diketahui M0 sama dengan 200. Rasio sama dengan 10%. Dibagi 100 sama dengan 0,10. N-nya adalah 5. Yang ditanyakan Mn. Kita jawab. Rumusnya Mn sama dengan M0 buka kurung 1 dikurangi rasio tutup kurung pangkat N. M5 sama dengan 200 buka kurung 1 dikurang 0,10 tutup kurung pangkat 5. 200 buka kurung 0,9 tutup kurung pangkat
5. Jadi hasil 0,9 itu dari 1 dikurang 0,10. Jadi hasilnya 0,9. 200 dikali 0,59049. M5 nya 118,098. Jadi sisa obat setelah 5 jam adalah 118,098. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Satria, saya akan menjelaskan materi tentang bunga majemuk. Bunga majemuk adalah bunga yang akan diberikan berdasarkan modal awal dan akumulasi bunga pada periode-periode sebelumnya. Bunga majemuk memiliki banyak variasi dan selalu berubah di setiap periodenya. Di sini saya memiliki ilustrasi, yaitu saya memiliki bunga sekitar 5% dan saldo 1 juta, Ibu. Jika saldo saya yang 1 juta saya bungakan sekitar 5%, maka 1 juta kali 5 per 100, yaitu menghasilkan 50.000. Dan saldo saya sekarang menjadi 1.050.000. Rumus bunga majemuk yaitu MN sama dengan MO dikalikan 1 ditambah I pangkat N, di mana MN adalah nilai akhir, MO adalah modal awal, I yaitu persen suku bunga majemuk, dan N adalah periode. Di sini contoh soalnya yaitu Tika akan menyimpan uang sebesar 2 juta di Bank Mansen dengan suku bunga majemuk 12% per tahun. Hitung besarnya tabungan Tika setelah 8 tahun. Di sini kita tulis diketahuinya MO-nya sama dengan 2 juta, I-nya sama dengan 12% per tahun atau sama dengan 12 per 100, yaitu menghasilkan 0,12. Dan yang terakhir diketahui yaitu N-nya atau periode. Periodenya yaitu 8 tahun. Lalu kita tulis ditanyakan. Yang ditanyakan adalah M8, yaitu besarnya tabungan setelah 8 tahun. Maka dijawab MN sama dengan MO dikalikan 1 ditambah I dan pangkat N. M8 sama dengan 2 juta dikalikan 1 ditambah 0,12 dan pangkat 8. Lalu M8 sama dengan 2 juta dikalikan 1,12 pangkat 8. M8 sama dengan 2 juta dikalikan 2476. Ini dipindahkan menjadi bilangan desimal atau kita ngambil 3 angka di belakang koma dan menghasilkan 4.952.000. Jadi besarnya tabungan Tika setelah 8 tahun adalah 4.952.000. Hai, sekarang kita ke pembahasan tentang bunga majemuk. Diketahui modal sebesar 2 juta dipinjamkan dengan bunga majemuk 2% per bulan. Dalam waktu 4 bulan modalnya menjadi berapa? Nah, rumus untuk bunga majemuk itu adalah MN sama dengan modal awal kali dengan 1 plus B di pangkat N. Kemudian itu adalah presentasi bunga. M, B, dan N. N yaitu lama menabung. N itu adalah lama menabung atau meminjam, dan diingat bahwa satuan B dan N ini harus sama. Nah, sekarang kita lihat di sini 4 bulan. Bunganya pun per bulan berarti sudah sama. Sekarang
tinggal kita masukkan saja angka-angkanya. Berarti MN itu modal awal kita adalah 2 juta, kemudian 1 ditambah bunganya tadi adalah 2%, berarti 2/100. Dikali pangkatnya dengan lama menabungnya adalah 4. Berarti 2 juta. Ini kita buat desimal O,02. Kemudian kita pangkatkan dengan 4 juta. 2 juta. Satu, 02 kita pangkatkan dengan 4. Berarti kita pangkatkan dulu, baru nanti kita kali dengan 2 juta. Kalau kita pangkatkan 4, itu hasilnya adalah 1082. Nah, kemudian kita kali dengan 2 juta. Hasilnya adalah berarti yang B.